Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman, di sini tuh saya bisa berbagi lagi kegiatan sehari-hari saya. Dan sebelumnya saya mau tanya kabar teman-teman semua, bagaimana nih hari ini? Semoga selalu pada sehat, selalu bahagia dan selalu dilimpahkan rezekinya sama Allah ya. Amin Allahumma amin. Nah teman-teman, di sini tuh mumpung Dede Afiah anteng, di sini tuh saya mau cabutin dulu rumput ya, karena lumayan banyak juga di sini. Dan di sini tuh emang sih nggak gede-gede ya rumputnya, tapi sebelum makin banyak, di sini saya cabutin aja semuanya. Dan jangankan yang di dalamnya, di luarnya pun banyak ya teman-teman. Tapi separuh-separuh aja dulu ya teman-teman, nyicil-nyicil aja dulu. Yang penting semuanya itu bersih dan juga beres ya. Nah di sini saya nggak pakai sarung tangan teman-teman, alhasil nyebutinnya itu agak kaku ya, apalagi kukunya itu lagi panjang-panjang dikarenakan lagi halangan ya teman-teman, jadi belum gunting kuku nih. Untuk sarung tangannya kemarin tuh Pak suami pakai ya teman-teman, alhasil itu tuh dia naruhnya nggak tahu di mana ya, udah dicariin juga susah. Ya udah, yang pastinya tangan kosong aja nggak apa-apa teman-teman ya, walaupun agak susah sedikit gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena kuku-kukunya itu kena batu seperti ini ya, jadi agak susah. Kalau pakai sarung tangan itu enakan ya teman-teman, jadi pas nyabut rumputnya itu lebih banyak lagi gitu megangnya, jadi rumputnya itu lebih cepat bersih teman-teman. Nah untuk rumputnya sedikit-sedikit langsung saya buang ya, nggak dikumpulin teman-teman, biar nantinya itu cepat beres, tinggal nyapuin aja. Nah untuk depan rumah, walaupun ada batunya seperti ini, tapi tetap ada rumputnya ya, dikarenakan untuk pondasinya ini itu tuh udah agak kelihatan tanahnya teman-teman, mungkin karena terlalu lama gitu ya. Tadinya itu ini tuh takutnya nanti tuh dibikin pagar atau kamar gitu, jadi mamang itu pas bikin rumah ini tuh sedia gitu ya untuk pondasinya. Katanya nanti takutnya rumahnya digedein gitu ya. Amin ya teman-teman. Atau nambah kamar atau mau bikin pagar, itu tuh pondasinya udah ada gitu. Jadi nanti itu nggak perlu pondasi lagi. Nah untuk saat ini mah bismillah aja dulu ya teman-teman, ikhtiar, doa dan berusaha, mudah-mudahan kedepannya dikasih rezeki yang lebih sama Allah ya teman-teman. Nah di sini seperti biasa Dede Afiah itu di BB Walker ya teman-teman. Dan kemarin tuh ada nih komenan dari teman-teman semua yang katanya takut Dede Afiahnya itu ngebut ya, takut jatuh gitu, ngegubrak gitu teman-teman. Tenang aja teman-teman ya, di sini tuh saya ikat BB Walkernya ke kaki kursi ya teman-teman dengan tali rapia, biar dia itu bisa diem gitu ya teman-teman. Jadi dia itu nggak bisa jalan kemana-mana, karena kalau nggak diikat yang pastinya itu dia pastinya lari ke sana lari ke situ gitu ya. Itu tuh yang pastinya saya gak bakalan tenang untuk bekerja seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk di BB Walkernya tuh ada tali rapia yang saya ikat di kaki kursi, jadi dia itu nggak bisa kemana-mana teman-teman ya. Nah ini untuk rumputnya yang bagian dalamnya teman-teman udah bersih. Di sini langsung aja nih saya sapu ya, biar makin bersih teman-teman. Dan untuk lukutnya itu tuh ya, lumut-lumutnya belum saya cuci karena harus airnya banyak teman-teman ya. Untuk ngakutin airnya itu tuh agak susah ya, karena ada Afiah yang pelatihnya itu menghalangi. Nanti aja lah ya setelah ada Pak suami, kalau dia mau bantu teman-teman ya, nanti minta tolong ambilin airnya untuk membersihkan lumut-lumutnya ya teman-teman. Karena kalau udah dibersihin ini tuh lumutnya agak berkurang ya, mungkin dikarenakan tertimpa air hujan ya teman-teman, jadi lumutnya itu lebih banyak ya. Mungkin tadinya itu salah, harusnya itu di keramik semuanya, dan atapnya pun dilindungi semuanya, jadi tidak terkena hujan ya. Dan untuk semua itu yang pastinya kerasanya sekarang ya teman-teman, dulu mah gak kepikiran. Yang pastinya itu kepikirannya pengen cepet selesai aja gitu ya rumahnya, pengen segera ditempati gitu kan, pengen segera mandiri, pokoknya lebih enak mandiri sih menurut saya mah ya. Nah di sini dilanjut lagi untuk nyebutin rumput nih, yang sebelah sini lumayan banyak ya, karena untuk rumput di sana mah nanti aja sama Pak suami dipotongnya pakai parang ya teman-teman, karena kalau pakai parang seperti itu yang pastinya bakalan lama. Dan untuk pengukurannya pun saya nggak hafal ya teman-teman, karena kata Pak suami jangan di
pangkas terlalu panjang katanya, jadi harus agak dipanjangin biar rumputnya itu nggak mati katanya. Nah untuk itu saya nggak paham, nanti aja lah ya. Untuk rumput-rumput di halaman, rumput Jepangnya itu tuh nanti aja Pak suami yang bersihkan. Nah teman-teman, pas lagi dubbing di sini tuh agak berisik karena Dede Afiah lagi main ya di Baby Walker. Saya tuh nggak bisa jauh dari dia ya, karena kalau jauh yang pastinya itu dia nyariin, nantinya itu nangis ya. Nah teman-teman, kemarin tuh ada yang komen nih, katanya Bun, ada nggak di kampung Bunda yang jualan sembako murah, yang minyak sayur 1 liter, gula setengah kilo, beras 2 liter, itu tuh harganya Rp10.000. Nah teman-teman, di sini tuh nggak ada sama sekali ya yang harga sembako murah seperti itu. Alhamdulillah banget ya teman-teman, kalau ada di kampung Bunda tuh ya sembako murah, borong aja deh semuanya. Katanya harus 1 nama, itu tuh 1 kupon ya, itu tuh alhamdulillah banget. Dan kalaupun ada di sini yang pastinya saya bakalan gercep untuk beli ya. Tapi nggak tahu juga tuh di daerah Sukabumi yang lainnya, mungkin ada ya teman-teman, tapi saya kurang tahu gitu ya. Dan untuk di daerah yang saya tempati itu tuh nggak ada ya teman-teman sembako murah yang harganya 10.000. Banyak banget sih menurut saya mah, itu tuh alhamdulillah banget teman-teman, itu tuh rezeki ya. Dan ada lagi yang komen, katanya Bunda Wina jangan telat ya bikin videonya, harus setiap hari dan bila perlu sehari itu 2 kali. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman semuanya yang udah senang dengan video sederhana saya dan udah menantikan video sederhana saya ini. Dan itu tuh benar-benar mood booster bagi saya ya. Kalau lihat komen-komen dari teman-teman semua, itu tuh saya langsung semangat untuk konten ya, walaupun saya itu udah capek, udah males gitu ya teman-teman. Apalagi kalau Dede Afiah udah rewel teman-teman ya. Nah kalau udah baca komenan dari teman-teman semua kayak gitu, itu tuh langsung naik lagi tuh mood boosternya, pengen konten lagi, pengen ngerekam gitu ya, walaupun ngeditnya itu berjibaku dengan waktu gitu ya teman-teman. Tapi itu tuh bener-bener bikin saya semangat ya. Terima kasih untuk semuanya ya yang udah support saya, teman-teman yang udah nonton video sederhana saya dari awal sampai akhir. Semoga rezeki teman-teman semua itu mengalir deras kayak air ya, amin. Nah teman-teman, lanjut lagi nyabutin rumputnya itu di luaran pagar bambunya ya, karena lumayan banyak kan, teman-teman juga bisa lihat sendiri. Nah di sini tuh saya gercep ya, dikarenakan ini tuh udah pas pris hujan ya teman-teman, udah rintik-rintik, sedangkan saya kan ngejemur kasur, selimut dan juga bantal sebenarnya mah. Tadinya itu pengen beres semuanya ya, tapi apalah daya dikarenakan cuacanya nggak ngedukung teman-teman. Tapi segini mah alhamdulillah ya, nyabutin rumputnya itu dapat dalamannya itu udah bersih, tinggal luarannya aja sedikit lagi. Insya Allah next time aja ya teman-teman. Nah di sini tuh kan ada kasur yang saya jemur, selimut Dede Afiah juga dan juga bantal. Nah di sini tangan saya masih kotor ya teman-teman. Untuk selimut, untuk bantal masih bisa ditolerir, tapi untuk kasur karena berat ya udahlah nggak apa-apa gitu ya, karena untuk kotornya juga nggak terlalu kotor banget gitu, karena untuk tanahnya pun nggak terlalu ada tanahnya gitu ya. Oke, di sini setelah selesai bersih-bersih rumput di teras ya teman-teman, di sini saya lanjut ke dapur karena belum masak. Sedangkan waktu itu tuh kayak cepet banget gitu ya berlalunya, apalagi banyak pekerjaan yang belum dikerjakan, rasanya itu kayak semenit gitu ya teman-teman waktu teh. Nah di sini untuk jengkol udah saya goreng ya teman-teman. Nah di sini tuh baru setengah mateng, belum empuk, masih keras. Di sini lanjut aja untuk ditutup lagi ya teman-teman. Dan saya biarkan jengkolnya itu sampai mateng ya teman-teman, sampai empuk. Oke, di sini alhamdulillah untuk jengkolnya udah mateng, langsung aja saya ambil ya teman-teman, karena di sini tuh belum selesai untuk mengadoninya. Dan untuk jengkolnya ini tuh baru digoreng dulu ya, dan saya itu mau ngiris dulu rempah-rempahnya untuk memasaknya nanti. Saya ulang, saya dengerin dubbing saya ternyata berisik banget ya teman-teman dengan Baby Walker-nya Dede Afiah. Jadi mohon maaf ya apabila teman-teman pas ngedengerin dubbing saya itu tuh kurang nyaman. Sekali lagi mohon maaf ya. Oke, di sini saya mau ngadonin dulu terong ya teman-teman. Ini tuh terong ungu yang panjang, udah saya kupas dan saya potong-potong bulat seperti ini. Dan ini tuh tepung maizena yang saya campurkan ke dalam terongnya ya. Nah setelah dipakein tepung maizena, ini tuh langsung saya goreng ya. Dan untuk terongnya tadi itu setelah saya kupas, setelah saya potong-potong, itu langsung dicuci. Dan setelah tiriskan pakai tepung maizena ya secukupnya ya. Nah ini untuk menggorengnya nggak perlu lama ya teman-teman, karena untuk terong seperti ini tuh cepat empuknya ya. Dan untuk minyaknya pun tidak terlalu banyak, karena yang pastinya teman-teman bisa lihat sendiri ya, untuk minyaknya itu kotor banget dengan tepungnya. Ya saya ambil secukupnya aja, yang penting kerendam terong-terongnya ya teman-teman, dan sampai matang aja gitu ya. Nah untuk terongnya saya coba sedikit aja ya teman-teman, karena untuk masak terong seperti ini
Itu saya baru nyoba pertama kali ya teman-teman, itu enak sih apa enggak gitu kan. Lihat orang-orang itu tuh kayaknya enak gitu ya. Nah, di sini untuk terongnya tinggal sedikit lagi ya untuk saya goreng, dan saya itu ngegorengnya sedikit-sedikit aja karena menyesuaikan dengan minyaknya ya teman-teman. Nah, kalaupun banyak-banyak, kalau minyak kotor seperti ini yang pastinya itu nggak bakalan bening lagi ya. Alhasil saya ambil secukupnya aja. Oke, untuk terongnya udah selesai saya goreng semuanya ya. Nah, di sini saya goreng bawang merah dan juga bawang putih, tidak lupa juga tomat saya masukkan ya teman-teman. Nah, setelah harum nanti saya masukkan jengkol yang tadi udah saya goreng ya. Nah, untuk jengkolnya udah saya masukkan teman-teman ke dalam bawang merah, bawang putih dan juga tomat. Di sini saya udah aduk-aduk dan juga ditambahkan sedikit air, dan untuk bumbunya saya pakai kaldu ayam dan juga kecap ya teman-teman. Nah, untuk kecapnya satu aja cukup ya, karena untuk jengkolnya pun tidak terlalu banyak. Di sini saya bikin jengkol goreng kecap ya teman-teman. Ya, walaupun sederhana seperti ini jengkolnya dimasaknya, tapi ini tuh enak banget ya teman-teman, apalagi kalau dimakannya itu sama nasi hangat. Dan untuk jengkolnya alhamdulillah udah matang nih teman-teman. Masya Allah, udah ngiler aja gitu ya, ngeliat di video rasanya itu pengen makan lagi teman-teman. Nah, di sini untuk jengkolnya saya ambil semuanya dan juga air kecapnya juga ya teman-teman. Oke, di sini ganti wajan, udah manasin minyak juga. Langsung aja saya tumis bumbu yang udah dihalusin ya teman-teman. Ini tuh terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, ketumbar lah pokoknya semuanya ya. Untuk bumbu-bumbu seperti ini yang pastinya teman-teman udah pada paham. Nah, di sini setelah bumbunya mateng ya teman-teman, udah harum, di sini saya masukkan terong yang udah saya goreng tadi ya. Dan di sini untuk airnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, hanya sedikit saja, hanya untuk melarutkan bumbu-bumbu aja ya teman-teman. Nah, untuk bumbunya saya di sini pakai kaldu ayam dan juga sedikit gula pasir. Nah, di sini udah matang aja ya teman-teman, karena bumbunya juga udah matang, terongnya pun udah matang, udah digoreng. Jadi masaknya itu nggak terlalu lama ya teman-teman. Oke, kita angkat aja, langsung aja salin di wadah. Nah, untuk terong dimasak seperti ini tuh baru pertama kali ya teman-teman. Untuk rasanya menurut saya sih enak ya teman-teman. Oke, dan untuk dua menu sederhana saya hari ini ada terong maizena balado dan juga ada jengkol goreng kecap ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillah untuk masak-masak udah selesai teman-teman. Di sini lanjut lagi untuk bersih-bersih dapur. Sebenarnya ini tuh udah kesorean banget, tapi nggak apa-apa, jangan patah semangat ya untuk beres-beres dan juga bersih-bersih. Nah, di sini untuk dinding-dindingnya gitu ya, untuk kompornya di sini saya lanjut untuk bersihkan aja ya teman-teman. Dan di sini untuk minyaknya benar-benar lumayan banyak, apalagi tadi mungkin habis goreng terong dan juga jengkol. Jadi untuk minyaknya itu kayak bercipratan gitu ya. Dan di sini lanjut aja untuk bersih-bersihnya, dikarenakan kalau minyak itu tuh kalau dibiarkan makin banyak nantinya itu makin susah dan makin lengket ya, dan juga susah untuk dibersihkannya juga. Oke, di sini dilanjut lagi bersih-bersih perabotan dulu nih teman-teman sebelum makin sore gitu ya. Dan untuk perabotannya ini tuh hanya sedikit ya, segini mah alhamdulillah. Dan kemarin ada pertanyaan nih dari teman-teman, katanya Bun kalau hujan kursinya gak dimasukin ke rumah ya. Nah, untuk kursi yang di teras itu tuh nggak saya masukin karena itu tuh bekas kursi ruang tamu ya teman-teman, karena udah butut gitu ya, udah sobek-sobek. Untuk alas duduknya juga jadi saya simpan di luar, tapi kata Pak suami masih berfungsi untuk di teras, jadi saya simpan di teras aja. Alhasil kalau hujan saya nggak masukin ya teman-teman, nggak apa-apa, karena kalaupun terkena air hujan itu cuma sedikit, nanti juga kering lagi gitu ya, karena kalau di luar mah cepat keringnya, mungkin terserot sinar matahari dan juga ke angin-angin kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk ruang tamu itu tuh menurut teman-teman dikursiin lagi apa enggak gitu ya, karena jujur nih menurut saya semenjak gak ada kursi itu tuh saya kayak gimana gitu ya, kayak kosong melompong aja gitu ruang tamunya. Jadi kayak gimana gitu ya, ngelihatnya juga kayak aneh gitu menurut saya. Mungkin karena sehari-harinya suka ada kursi jadi enaken gitu ya teman-teman. Dan untuk Pak suami katanya pengen lesehan aja biar lebih lega gitu teman-teman ya.
Tapi tahulah ya, saya mah agak pengen ada kursi lagi gitu, jadi nantinya itu enakan gitu ya teman-teman kalau ada tamu itu, ataupun nggak ada tamu saya juga lagi ngasok di ruang tamu itu lebih enak ya. Nah, jadi menurut teman-teman semua bagaimana nih, silahkan tulis di kolom komentar ya, ruang tamunya itu pakai kursi apa enggak. Mungkin jauh juga ya teman-teman karena belum di makeover juga, tapi setidaknya itu udah ada masukan ya teman-teman, saya bisa nabung-nabung sedikit-sedikit. Nah, untuk model kursinya nanti aja saya pilih-pilih yang simpel-simpel aja ya teman-teman, karena menyesuaikan dengan ruangan saya juga. Karena untuk ruangannya kan lumayan kecil ya, jadi yang pastinya itu saya ngeliat-liat dulu yang simple pokoknya ya, yang murah juga yang pastinya, karena sayangnya kalau udah rusak gitu ya teman-teman, apalagi sekarang kan saya punya baby gitu, yang pastinya itu makin besar makin aktif. Nah, itu tuh yang saya pikirkan. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.